mengundang kami untuk boleh bersama-sama beribadah di rumah-Mu pada hari ini ya Tuhan. Di tengah segala kondisi hidup yang kami alami, kami mohon kemurahan-Mu Tuhan, menolong kami untuk sekali lagi berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima segala pujian, penyembahan kami, doa kami yang tertuju kepada satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Raja atas semesta ini. Dan Tuhan, saat ini juga berkenanlah untuk menyapa hati setiap kami, menyapa setiap hidup kami melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkati hidup kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami boleh terus dibentuk semakin serupa dengan Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Hidup kami boleh diutus ke tengah dunia-Mu ya Tuhan, memberitakan ada kabar baik bagi segala keburukan dunia ini. Ada Kristus Tuhan yang boleh menjadi juru selamat bagi setiap orang-orang berdosa. Tuhan, berfirmanlah, berceritalah bagi kami ya Tuhan, dan biarlah setiap kami boleh sedia mendengarkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom saudara-saudara, kita bersyukur pada Tuhan untuk kesempatan hari ini kita boleh beribadah dan juga saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saudara, kita akan melanjutkan eksposisi kita dari kitab Kejadian. Hari ini kita akan melihat dari Kejadian 38 dan juga 42 dan 45. Potongan pasalnya kesannya aneh saudara ya, karena waktu itu kita bahas 37 dan 39. Nah saudara, kalau kita perhatikan memang Kejadian 38 khususnya itu seperti pasal selipan. Kalau saudara perhatikan itu ceritanya berbeda ya. Tiba-tiba ada cerita Yehuda dan Tamar, di tengah-tengah ceritanya Yusuf yang kayak lagi seru banget begitu. Dan kalau saudara mungkin nanti papa mama khususnya parents yang ada anak-anak di Grace Life Kids, kalau mau ngobrolin kitab Kejadian, kayaknya saudara nggak akan bahas Kejadian 38 gitu ya. Karena selain tidak dibahas saudara di Grace Life Kids, mungkin ini pasal yang aduh kayaknya anak-anak atau bahkan remaja mendingan tutup telinga dan tutup mata begitu ya. Namun hari ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana Tuhan menuliskan kisahnya bagi kehidupan Yehuda, Tamar, Yusuf dan keluarga mereka juga saudara. Saudara, mari kita mulai dengan membaca Kejadian pasal 38 ayat 1 sampai 6 saudara. Saudara silakan memperhatikan di Alkitab masing-masing, saya akan membacakan bagi kita semua. Kejadian 38 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam, namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan, nama orang itu ialah Shua. Yehuda mengawininya dan menghampirinya. Perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Er. Perempuan itu mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Onan. Sekali lagi perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Shelah. Yehuda sedang berada di Kezib ketika anak itu dilahirkan. Yehuda mengambil bagi Er, anak sulungnya, seorang istri, namanya Tamar. Demikian baca firman Tuhan pada hari ini. Nah saudara, saya akan memulai perenungan firman Tuhan hari ini dengan sebuah gambaran bahwa kita sebagai manusia adalah makhluk yang mencari ya. Saudara, kita mungkin ibu-ibu khususnya ya, ibu-ibu pergi ke pasar biasanya untuk cari apa? Cari kue basah, enggak ya? Cari cemilan, cari mie, kue tiaw Medan mungkin ya, tapi enggak ya, mungkin cari bahan-bahan masak ya, untuk dimasak di rumah begitu. Setiap kita mungkin senang pergi ke mall, saudara ya, untuk cari suasana baru, bosan di rumah gitu ya. By the way saudara, anak saya itu hampir tiap hari ya, Senin sampai Jumat saya antar jemput dia sekolah. Hampir tiap hari, dia tuh nanya, "Papa, bos pulang sekolah ya, habis ini kita mau kemana? Mau kemana?" Pulanglah ya, mau kemana lagi gitu. Tapi maksudnya adalah ke mall kek, ngapain kek ya, jalan-jalan kek di mobil doang gak apa-apa lah. Karena bosan mungkin dia di sekolah, capek dan lain sebagainya begitu. Nah saudara, mungkin juga kita senang pergi liburan saudara. Ke kota-kota yang lebih sunyi, lebih sepi, lebih sejuk begitu ya. Karena kita mencari apa? Mencari ketenangan, walaupun sesaat saudara ya. Nah saudara, mungkin seperti saya ada di antara kita yang pernah pergi kuliah ke luar kota. Untuk mencari apa? Selain mencari pendidikan tentu ya, mencari suasana baru dan mencari kebebasan dari orang tua gitu. Atau mungkin ada di antara kita yang pernah pergi ke luar negeri dengan modal nekat begitu ya. Karena kita ingin mencari peningkatan taraf hidup dan kita ingin melupakan masa lalu kita. Saudara, kita sebagai manusia adalah makhluk yang terus-menerus pergi untuk mencari sesuatu. Seorang penulis bernama James Smith berkata, "We live because we're looking." Ketika kita pergi, ada sesuatu yang kita cari, atau mungkin ada seseorang yang kita cari. Dan ketika kita pergi, kita menaruh banyak sekali harapan, kita membawa banyak sekali impian. Kita pergi mungkin ketika kita merasa ada yang hilang nih di dalam kehidupan saya. Dan saya harus pergi, saya harus mencari apa yang hilang itu. Atau mungkin seseorang yang hilang itu.
Saudara, ketika kita pergi juga kita merasa kita punya harapan bahwa saya akan menemukan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang akan mungkin mendistraksi segala masa lalu saya yang kelam, segala perbuatan saya yang salah di masa lalu, dan membuat saya menjadi pribadi yang lebih baik. Setiap kita pergi untuk mencari sesuatu. Setiap kita pergi dengan harapan untuk mendapatkan sesuatu atau mungkin seseorang, suasana, kehidupan yang lebih baik. Dan saudara, saya kira inilah yang terjadi di dalam kehidupan Yehuda, saudara, di pasal 38. Saudara, pasal 38 dibuka dengan berkata bahwa Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya. Setelah Yehuda yang mengusulkan Yusuf untuk bisa dijual ke orang-orang Ismail. Dan ketika itu dia melihat respon papanya Yakub itu sangat berduka, sangat marah. Yakub seakan ingin pergi, saudara, dari kehidupan seperti ini, dari rasa bersalahnya. Mungkin dia ingin menutupi semua rasa bersalah, malu, dan takutnya. Dan dia pergi meninggalkan saudara-saudaranya. Saudara, pasal 38 dimulai dengan seperti itu. Dan kita akan bersama-sama melihat setidaknya 2 tokoh, saudara. Dari pasal 38, ada banyak nama yang dicatat, tapi kita akan fokus untuk melihat 2 tokoh, yaitu Yehuda dan juga Tamar. Saudara, yang pertama kita bertemu dengan Yehuda, ya, seorang anak sulung yang pengecut dan tidak bertanggung jawab. Saudara masih ingat anak pertama dari Yakub siapa namanya? Siapa namanya? Ruben, ya. Anak kedua siapa? Ini mulai dites-tes nih. Kalau nggak hafal baca lagi ya, Kejadian 29, Simeon. Anak ketiga siapa? Lewi. Nah, saudara ingat apa yang 3 anak ini lakukan? Saudara, Ruben, Simeon, dan Lewi, singkat cerita, mereka melakukan apa yang jahat tidak hanya di mata Tuhan, tapi juga bagi keluarganya. Hal yang memalukan, kata Yakub. Sehingga status anak sulung akhirnya jatuh kepada anak keempat, yaitu Yehuda, saudara. Tapi sebagai anak sulung, sebagai orang yang harusnya memutuskan segala sesuatu dan bertanggung jawab atas keputusannya, atas keluarganya, Yehuda malah pergi. Bagaikan pengecut, dia pergi meninggalkan keluarganya, dia pergi meninggalkan masa lalunya, dia pergi meninggalkan rasa bersalahnya. Dan dia berusaha membangun kehidupan baru, keluarga baru, keturunan baru dengan cara dia sendiri, saudara. Saudara, Yehuda adalah seorang pria yang didorong oleh hawa nafsunya dan mencoba untuk membangun kehidupan baru dengan caranya sendiri. Kalau saudara perhatikan bagaimana Yehuda akhirnya menikah, itu kok rasanya dicatat di Alkitab itu cepat sekali, saudara, ya. Yehuda melihat, ada perempuan cantik juga, langsung diambil, dinikahi, dihampiri, dan akhirnya mengandung. Mengandungnya gak cuma 1, 3, saudara. Dan kesannya kayaknya cepat banget begitu. Demikianlah seorang Yehuda. Orang yang pengecut meninggalkan masa lalunya dan berusaha membangun hidup baru dengan caranya dia sendiri. Tapi toh, saudara, hidup baru yang dia bangun pun akhirnya dia abaikan. Kalau kita memperhatikan anak-anak dari Yehuda, mereka semua dicatat anak-anak yang tidak berkenan, jahat di mata Tuhan. Dengan kata lain apa? Yehuda mengabaikan anak-anaknya. Yehuda tidak mendidik anak-anaknya. Yehuda tidak peduli anaknya mau tumbuh jadi orang yang seperti apa, bahkan di tengah tanah yang asing di Kanaan. Dia menjadi papa yang mengabaikan kehidupan anak-anaknya dan menjadi mertua yang mengabaikan atau membohongi, ghosting, ya, menantunya, saudara. Ketika Tamar diambil menjadi istri Er dan Er dianggap jahat di mata Tuhan, dia meninggal. Kemudian dikasih lagi Onan, Onan dianggap jahat, meninggal. Tapi Yehuda melihat, waduh, kok ini Tamar yang kayaknya bawa sial buat keluarga saya. Anak saya mati satu-satu, mana keturunan saya tinggal 1 nih, si Sheila masih belum dewasa lagi. Ya sudahlah, mendingan saya ghosting si Tamar. Saya suruh pulang aja, sampai kapan? Sampai kekekalan, begitu kira-kira, saudara, ya. Tidak dipanggil lagi. Janji yang diberikan kepada Yehuda, janji dalam tanda kutip, ya. Nanti Sheila akan aku berikan kalau dia sudah dewasa. Itu pun tidak dipenuhi. Dia membohongi menantunya dan dia hidup dengan caranya sendiri. Saudara, itulah Yehuda. Dan tokoh yang kedua adalah Tamar, saudara. Sekilas saudara kita melihat Tamar ini wanita yang terima ajalah nasib hidup saya seperti apa, kira-kira begitu. Saya mau hidup dengan siapa, saya diambil jadi menantu siapa, ya sudahlah, mungkin bersyukur saja begitu. Syukur-syukur ada yang mau terima saya, syukur-syukur wah ini saya ketemu mertua yang kayaknya kaya begitu ya. Kalau melihat kehidupan Yehuda, apa yang dia punya, dia kaya secara ekonomi dan status sosialnya baik, saudara. Wah, kapan lagi jadi menantu dari mertua yang seperti ini? Mungkin Tamar berpikir begitu, saudara. Tapi saudara, ketika Tamar statusnya sebagai istri dan calon ibu akhirnya terancam dan dia akhirnya dibuang dalam tanda kutip, diusir kembali ke rumahnya.
Dia mulai merasa saya harus menuntut hak saya. Hidup sebagai janda, saudara, pada waktu itu tidak mudah. Secara ekonomi dan secara sosial, mereka terancam, saudara. Dengan kata lain apa? Hidup mereka, nyawa mereka terancam, saudara. Dan saudara, Tamar menghalalkan segala cara, apapun akan saya lakukan. Mungkin Tamar berpikir begitu. Supaya saya mendapatkan hak saya. Dan supaya saya mendapatkan keturunan saya. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Di antara dua orang ini, terjadilah drama ini, saudara. Seorang mertua yang pengecut dan seorang menantu yang dianggap maut gitu ya bagi mertuanya, saudara. Saudara, sekilas kita memperhatikan, aduh kayaknya Tamar lebih kesian gitu ya. Kayaknya Tamar korbannya nih begitu. Tapi saudara, kalau kita melihat apa yang Alkitab catat, dua orang ini sama aja, saudara. Saudara, Yehuda meninggalkan keluarganya. Yehuda melihat anak perempuan dikawini, dihampirinya, berkeluarga dengan caranya sendiri. Tamar tidak beda, saudara. Ketika dia menuntut haknya, dia menghalalkan segala cara, dia menanggalkan pakaian kejandaannya, memakai cadar, berselubung, lalu ia pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang terletak di jalan ke Timna. Dengan kata lain, Tamar menyamar, saudara, sebagai pelacur bakti dalam konteks waktu itu. Dan saudara, ironisnya, inilah yang terjadi. Yehuda bertemu dengan Tamar, Tamar bertemu dengan Yehuda di Enaim, sebuah tempat yang bernama Enaim, yang artinya, saudara, adalah mata. Sebuah ironi ketika Yehuda yang pada waktu itu mungkin dalam keadaan mabuk, dia tidak bisa melihat menantunya sendiri. Menantunya yang menyamar dan mempermainkan penglihatan dari mertuanya. Dan saudara, pada akhirnya Tamar seakan-akan mendapatkan apa yang dia cari, mendapatkan apa yang dia inginkan. Kata Yehuda, apa jaminan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu, cap meteraimu, kalungmu, dan tongkat yang ada di tanganmu itu. Lalu Yehuda memberikan semuanya itu kepadanya dan menghampirinya. Perempuan itu pun mengandung olehnya. Saudara, cap meterai, kalung, dan tongkat, tadi saya sudah sebutkan, adalah simbol dari status sosial dan ekonomi yang sangat baik. Tapi tidak hanya itu, tiga barang ini mencerminkan identitas yang sangat pribadi dari seseorang pada waktu itu. Dengan kata lain, hanya karena hawa nafsunya, Yehuda akhirnya menyerahkan seluruh dirinya. Menyerahkan apa yang paling pribadi dari dirinya. Tapi Yehuda pikir dia menang. Yehuda pikir hawa nafsunya dipuaskan. Tapi Tamar pun merasa menang. Perempuan itu pun mengandung olehnya. Saudara, betapa mengerikan kehidupan dua insan manusia ini. Tapi mari kita juga melihat kepada kehidupan kita masing-masing, saudara. Dan mari kita bertanya, apa yang sedang kita cari? Ketika kita berkata, saya ingin pergi, saya ingin meninggalkan segala sesuatu. Dan setelah kita merasa sudah dapat nih, sudah dapat apa yang saya cari, apa yang saya inginkan. Apakah kita puas? Saudara, sebagai ilustrasi terkait dengan pertanyaan ini begitu. Saya punya pengalaman dalam hal berelasi, pacaran maksudnya, saudara ya. Dan saudara ingat, ini ilustrasi ya, jangan dicatat, jangan diingat-ingat, apalagi dikasih tahu istri saya. Ya, ditambahin bumbu-bumbu nanti jadi Yehuda Tamar versi 2 begitu ya. Soalnya di dalam menjalani relasi berpacaran, saya pernah mengalami kondisi yang pergi dan mencari, pergi dan mencari. Saya ingin mendapatkan wanita yang baik menurut saya, dan saya pergi, saya mencari, dan saya mendapatkan. Tapi ketika saya mendapatkan, kok ternyata relasinya tidak berjalan baik. Saya dikekang, saya nggak boleh main basket, saya nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jadi curhat ya. Detailnya nanti aja gitu, atau mungkin jangan dikasih tahu gitu ya. Lalu saya merasa gagal, saya putus, saya pergi lagi mencari lagi. Saya mendapatkan lagi. Saya pikir, oh yang ini lebih baik, nggak ngelarang-larang saya mau ngapain juga boleh. Pelayanan lebih baik lagi wanita ini. Tapi putus lagi setelah 3 tahun. Untung bukan 7 tahun atau 8 tahun, saudara ya. Saya mencari lagi, dapat lagi, pergi lagi, putus lagi, mencari lagi, dan terus saya terjebak di dalam lingkaran pergi dan mencari. Dan apakah kita juga di dalam setiap konteks hidup kita masing-masing sedang terjebak di dalam lingkaran ini? So mungkin kita pergi dari relasi atau komunitas yang kita pikir toksik, memalukan, mengecewakan, dan kita berusaha mencari relasi atau komunitas yang lebih baik. Saudara, apakah kita sedang pergi dari keluarga kita
yang demanding, membuat kita marah, membuat kita malu, dan kita berusaha mencari, membangun keluarga lain yang kita pikir lebih baik. Apakah kita mungkin dalam konteks negara kita saat ini kita pergi dari negara yang madesu, masa depan suram gitu ya, dan kita membawa sejuta impian kita mencari negara yang baru, walaupun sementara, supaya hidup saya lebih baik. Saudara, kita sedang ada di dalam sebuah cycle, kita pergi, kita lari, kita kabur untuk mencari segala sesuatu yang kita harap bisa memberikan kebaikan, kenyamanan, kesuksesan, penerimaan buat kita. Tapi sebenarnya di dalam pencarian itu, kita tidak tahu apa yang kita mau. Kita tidak pernah tahu apa yang kita inginkan, saudara. So itulah yang dialami oleh Yehuda. Dan di tengah situasi hidup yang seakan-akan gelap ini, Tuhan tidak tinggal diam. Titik segelap apapun dalam kehidupan Yehuda dan hidup kita tidak akan bisa menghalangi anugerah Tuhan. Untuk boleh bekerja, mengerjakan kisahnya, tujuannya yang jauh lebih besar di hidup Yehuda dan juga di hidup kita, saudara. Saudara, mari kita melihat bagaimana di titik yang paling gelap dalam kehidupan Yehuda, anugerah Tuhan bekerja untuk mengubah, menjungkir balikan kehidupan Yehuda. Saudara, mari kita membaca bersama ayat yang tertera di layar, Kejadian 38 ayat 25 sampai 26. 1, 2, 3. Sementara dibawa keluar, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya dengan pesan, dari laki-laki yang memiliki barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakannya, periksalah siapa pemilik cap meterai serta kalung dan tongkat ini. Yehuda mengenali barang-barang itu, lalu berkata, perempuan itu lebih benar daripada aku, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku. Yehuda tidak bersetebu lagi dengan perempuan itu. Saudara, Yehuda diperhadapkan di hadapan publik dengan dosanya sendiri. Setelah berpuluh-puluh tahun sebelumnya, dia berusaha lari dari papanya, dari keluarganya, meninggalkan keluarganya dengan segala rasa bersalah, kecewa, amarah dia mungkin. Kali ini, dia tidak bisa lagi bersembunyi. Semua barang yang mewakili pribadi dia dipampang di hadapannya. Seorang Yehuda tidak bisa lagi kabur dari kesalahannya. Dan di tengah titik yang paling gelap ini, Tuhan mengubahkan seorang Yehuda dari seorang pengecut menjadi seorang yang hatinya hancur, tahu betul siapa dia, dan dia menyerah kepada Tuhan. Sebuah perubahan hidup yang hanya bisa terjadi ketika anugerah Tuhan bekerja bagi seorang pendosa dan pengecut seperti Yehuda. Orang yang terus-menerus berlari kabur dari kehidupannya, dari masa lalunya, dari kesalahannya, dari dosanya. Tapi akhirnya menjadi orang yang rapuh di hadapan Tuhan, mengakui kesalahannya, dan menyerah kepada Tuhan. Anugerah, saudara, yang memampukan Yehuda untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih besar, yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Sesuatu yang Yehuda lakukan di tengah bencana kelaparan, saudara, yang dicatat di Kejadian 42. Dan di tengah kondisi relasi keluarga mereka yang belum pulih. Dua kondisi, kelaparan, relasi keluarga yang belum pulih, yang bagi manusia ini kondisi yang tidak ideal. Tapi bagi Tuhan ini sangat ideal untuk mengerjakan kisahnya yang jauh lebih besar dan tujuannya yang jauh lebih besar bagi Yehuda, bagi Yusuf, bagi Yakub, dan bagi seluruh keluarga mereka, bahkan bagi seluruh dunia, saudara. Saudara, saya akan membacakan dua bagian Alkitab ini. Saudara bisa memperhatikan di Alkitab masing-masing. Yang pertama dari Kejadian 43 ayat 8 sampai 9. Lalu kata Yehuda kepada Israel ayahnya, izinkanlah anak itu pergi bersamaku. Kami akan bersiap dan pergi supaya kita tetap hidup. Jangan sampai kita mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menjadi jaminan baginya. Engkau boleh menuntut tanggung jawab dariku mengenai dia. Jika aku tidak membawa dia kembali ke hadapanmu, aku berdosa kepada engkau seumur hidupku. Satu bagian lagi Kejadian 44 ayat 32 sampai 34 ketika Yehuda bersaksi di hadapan Yusuf yang belum mengenalkan dirinya waktu itu. Tetapi hambamu ini telah menjadi jaminan bagi anak itu di hadapan ayahku dengan mengatakan, jika aku tidak membawa dia kembali kepadamu, aku berdosa kepadamu ayahku seumur hidupku. Sekarang biarlah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku, menggantikan anak itu. Namun izinkanlah anak itu pulang bersama saudara-saudaranya, sebab bagaimana mungkin aku pulang kepada ayahku apabila anak itu tidak bersama aku. Aku tidak akan sanggup melihat kemalangan yang menimpa ayahku.
Saudara ingat lagi siapa sih Yehuda di pasal 37 dan 38. Seorang pengecut, saudara. Seorang yang tidak bertanggung jawab dengan hidupnya, dengan keluarganya. Seorang yang terus-menerus kabur dari berbagai masalah, dosa, masa lalu dia, kehidupan dia yang dia anggap tidak baik, dia mau kubur dalam-dalam. Tapi di pasal 43 dan 44, karena anugerah Tuhan, Yehuda menjadi seseorang yang berbeda. Yehuda menjadi seorang yang berani mengorbankan dirinya sendiri untuk orang lain. Bahkan ketika orang itu tidak bersalah dan dianggap bersalah, saya yang akan menggantikannya. Dengan kata lain apa? Kalau sampai Benyamin mau dihukum, saya Yehuda yang akan menggantikan hukuman itu. Silakan timpakan hukuman itu kepadaku, mungkin kata Yehuda. Yehuda menjadi orang yang berani mengorbankan dirinya. Bukan karena dia hebat, tapi karena dia tahu dia harus bertanggung jawab atas keluarganya, atas masa depan keluarganya, atas segala hal yang dipercayakan kepada dia. Dia berani menjaminkan dirinya sendiri kepada orang lain untuk orang yang bahkan tidak tahu nasibnya seperti apa. Saudara kalau dibikin adegan film ya, kalau diperhatikan kalimat ini, ayat-ayat ini, mungkin kayaknya adegannya sentimental sekali gitu. Apalagi kalau kita lihat, Yusuf itu dicatat sampai 3 kali menangis. Dia tidak tahan untuk melihat Benyamin, melihat keluarganya, melihat kakak-kakaknya, melihat Yehuda yang akhirnya melakukan sesuatu yang harusnya dilakukan kepada dia. Saudara kalau jadi film ini sentimental sekali, ini mungkin bagian yang kalau nonton kayak nonton drama Korea yang nangis-nangis begitu saudara. Tapi saudara saya kira anugerah Tuhan tidak mengerjakan sesuatu yang sentimental saudara. Anugerah Tuhan mengerjakan sesuatu yang jauh lebih besar. Pengorbanan Yehuda. Dan ketika Yusuf akhirnya bisa pulih berdamai dengan keluarganya. Adalah bukti betapa luar biasanya, betapa jauh besarnya anugerah Tuhan. Dari segala kesalahan, dosa mereka, bahkan masa lalu mereka saudara. Anugerah yang jauh lebih besar dari segala kebencian dan iri hati yang pernah menggerogoti relasi mereka. Anugerah yang akhirnya memampukan seorang Yusuf, saudara, untuk mengerti tujuan Tuhan yang jauh lebih besar. Kejadian 45 ayat 5-8 berkata demikian. Sekarang janganlah kamu bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Justru untuk menyelamatkan hiduplah Allah mengutus aku mendahului kamu. Sebab baru 2 tahun terjadi kelaparan di negeri ini dan masih 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Allah telah mengutus aku mendahului kamu untuk menjaga kelanjutan keturunanmu di bumi dan memelihara hidupmu sehingga banyak yang selamat. Jadi bukan kamu yang mengutus aku ke sini, melainkan Allah. Anugerah yang bekerja dengan luar biasa melampaui segala kisah-kisah di masa lalu dalam kehidupan Yehuda dan Yusuf dan keluarganya. Dan Tuhan sedang mengerjakan kisah yang lebih besar, tujuan yang jauh lebih besar karena anugerahnya yang jauh lebih besar. Greater story, greater purpose, much greater grace. Nah saudara, anugerah ini tidak berhenti hanya di dalam hidup mereka saudara. Saudara, saya mengajak kita untuk memperhatikan akhir dari Kejadian 38. Saudara silakan bisa memperhatikan di layar atau di Alkitab masing-masing, saya akan membacakannya. Tetapi pada saat anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menerobos keluar. Karena itu ia dinamai Peres. Sesudah itu keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya berikatkan benang merah menyala itu. Lalu ia dinamai Zerah. Saudara, hasil relasi dari Yehuda dan Tamar ada 2 anak kembar saudara. Yang lahirnya agak aneh memang ya, seperti Yakub dan Esau saudara. Nah saudara, anak yang menerobos keluar itu dinamai Peres. Karena demikian arti namanya. Menerobos keluar, breakthrough. Tapi siapa Peres saudara? Saudara, ketika kita melihat Rut pasal 4 ayat 18-22, dicatat inilah keturunan Peres. Peres mempunyai anak Hezron dan seterusnya. Kemudian ada Boas. Siapa Boas? Suami dari Rut. Mempunyai anak Obed. Obed mempunyai anak Isai dan Isai mempunyai anak Daud. Ada kisah yang jauh lebih besar. Di luar perkiraan Yehuda, mungkin waktu itu dia juga gak ngerti saudara. Akan ada seorang raja lahir dari keturunannya. Yang terjadi karena titik paling gelap di dalam kehidupannya. Di tengah kegelapan yang ada, anugerah Tuhan terus bekerja, mengerjakan kisah yang jauh lebih besar buat Yehuda dan keturunan-keturunannya.
Dan saudara tidak berhenti di sana saudara. Matius 1 ayat 1-3 mencatat, inilah daftar nenek moyang Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Yehuda mempunyai anak Peres dan Zerah dari Tamar. Kisah yang sangat besar, the greatest story ever told, diceritakan melalui daftar keturunan yang buruk, yang hancur, yang hidupnya mengerikan seperti ini saudara. Tapi ada the greatest story, the good news bagi seluruh keturunan umat manusia. Bahwa ada Yesus Kristus yang tidak hanya lahir dari orang-orang seperti ini. Tapi dia lahir untuk menebus orang-orang seperti ini. Orang-orang seperti Yehuda, orang-orang seperti Tamar, orang-orang seperti Peres, dan orang-orang seperti kita. Kehadiran Yesus, kedatangan Yesus menggenapi dengan sempurna kisah Allah yang sangat besar. Tujuan keselamatan Allah yang lebih besar. Anugerah Allah yang melimpah jauh lebih besar dari segala dosa-dosa kita. Itu digenapi ketika Yesus datang. Yesus datang gak cari kenyamanan saudara. Gak cari popularitas, tidak untuk mempertunjukkan kuasa. Tapi dia datang untuk mencari, dia pergi ke dunia yang berdosa untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Siapa yang terhilang? Yehuda, Tamar, Yusuf, Peres dan keturunan-keturunannya termasuk kita saudara, orang-orang berdosa yang ada di tempat ini. Yesus mencari, menyelamatkan kita yang terhilang dengan sebuah pengorbanan yang jauh lebih besar dari apa yang bisa Yehuda lakukan. Pengorbanan yang menebus semua hutang dosa kita. Pengorbanan yang menembus segala kisah hidup kita yang buruk. Pengorbanan yang menerobos semua hati yang keras dan memberikan hati yang taat. Bagi setiap kita yang berdosa, kita yang menipu, kita yang keras hati, kita yang hidupnya memalukan dan tidak tertolong. Yesus pergi ke dunia untuk orang berdosa, mencari kita yang terhilang. Supaya hidup kita boleh diubahkan oleh anugerahnya. Boleh mengalami lagi kisah Tuhan, kasih Tuhan, keselamatan Tuhan, pengampunan yang jauh lebih besar bagi kita. Our sins are many, His mercy is more. Dosa kita sangat banyak, tapi anugerahnya, rahmatnya jauh lebih besar, jauh lebih melimpah. Sebuah penggalan lirik saudara dari sebuah lagu His Mercy is More. Saya kira merangkum apa yang diceritakan di kitab Kejadian yang kita baca dan juga di dalam kisah-kisah hidup kita. Soalnya ada waktu-waktu di mana mungkin kita terjebak di dalam hal kita menghitung seberapa sih saya sudah berdosa, seberapa saya sudah bersalah, orang-orang mana yang kepadanya saya tuh bersalah, berdebat, salah paham. Dan kita mengabaikan anugerah Tuhan, belas kasih Tuhan yang jauh lebih besar itu. Saudara, ketika saya melayani sebagai hamba Tuhan penuh waktu dan masuk di ladang pertama saya setelah saya lulus dari seminari, saudara, saya terjebak dengan hal ini. Saya melayani di gereja asal saya saudara, dan saya berpikir, aduh nanti ketemu orang-orang yang waktu itu bertikai dengan saya, beda pendapat sama saya, berantem sama saya, putus sama saya, aduh gak enak ya saudara ya. Puji Tuhan waktu itu dia sudah pindah gereja kayaknya atau bagaimana begitu. Tapi sudah saya terjebak kepada hal ini. Saya berusaha menghitung, sibuk untuk memikirkan gimana ya saya berinteraksi dengan orang-orang ini. Yang waktu itu tuh saya salah sama mereka, mungkin mereka juga salah sama saya ada salah paham sama mereka, saya pelayanan gak baik sama mereka, relasi kurang baik sama mereka. Dan saya kembali ke gereja itu dan bertemu dengan mereka. Saya sibuk untuk menghitung, bisa gak ya saya memperbaiki kesalahan saya supaya saya dianggap baik sama mereka. Tapi saya lupa ada anugerah Tuhan yang terus menerus bekerja melampaui segala kelayakan saya, melampaui segala kesalahan saya. Dan membawa saya bisa melayani lagi dengan orang-orang itu. Melayani lagi dengan orang-orang yang bahkan saya pikir saya gak bisa pelayanan dengan mereka. Ada anugerah yang bekerja jauh lebih besar, mengerjakan tujuan Tuhan yang jauh lebih besar. Bukan buat saya, bukan untuk kepentingan saya, tapi untuk kepentingan dia saudara. Saudara, dalam kehidupan kita mungkin kita pernah terjebak, sibuk untuk membandingkan seberapa berdosanya saya. Tapi saudara, firman Tuhan memberikan kabar baik. His mercy is more.
Anugerah Tuhan, kasih Tuhan, pengampunan Tuhan jauh lebih melimpah. Karena apa? Yesus sudah datang bagi orang-orang seperti Yehuda, seperti Tamar, dan juga seperti kita. Dengan kata lain, ada harapan loh bagi orang-orang berdosa seperti kita. Karena tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa ditebus karena anugerah Allah. Tidak ada kisah hidup yang terlalu hancur, terlalu buruk yang tidak tertembus oleh anugerah Allah. Yang mengerjakan tujuan yang jauh lebih besar. Anugerah yang akan terus mengubahkan kita, saudara. Untuk berkata, hidup ini bukan lagi tentang kisah saya, tapi tentang kisah Tuhan. Hidup ini bukan lagi tentang tujuan saya atau pencarian saya, kemana saya pergi untuk mencari segala sesuatu yang menyenangkan saya, yang baik buat saya. Tapi hidup ini adalah tentang tujuan Tuhan yang jauh lebih besar. Our sins, they are many. His mercy is more. Dan yang terakhir, saudara, James Smith di dalam bukunya berkata, grace is an high-speed transport all the way to the end. But the gift of His presence, the rest of the way. Saudara, ketika kita mengatakan saya ini orang yang sudah menerima anugerah Tuhan, saudara, itu tidak serta-merta menyulap hidup kita dan kemudian hidup kita diloloskan begitu saja dari berbagai hal buruk dan kemudian kita sampai di ujung jalan hidup kita dan kita happily ever after. Enggak, saudara. Tapi anugerah Tuhan itu sedang bekerja untuk menyatakan ada hadiah yang jauh lebih besar, yaitu apa? Tuhan hadir buat kita. Apapun musim hidup kita, apapun titik gelap yang kita alami, anugerah Tuhan menyatakan Dia hadir loh buat kita. Bahkan ketika kita pikir hidup kita gak ketolong, masa lalu kita tidak bisa dihapus, dosa-dosa saya berdampak terus sampai kepada keturunan-keturunan berikutnya. Anugerah Tuhan berkata, Tuhan ada buat kita di masa-masa seperti itu. Dan anugerah yang sudah menyelamatkan kita itu adalah anugerah yang akan memulihkan kita lagi, mengasihi kita lagi, membuat kita mengalami betapa indahnya diampuni oleh Tuhan. Membuat kita mengalami kisah kasih Allah yang sangat besar, kisah pengampunan Allah, keselamatan Allah yang begitu besar lagi di dalam hidup kita hari lepas hari. Tapi saudara, di tengah kehidupan yang berat, sulit ini, ada waktu pasti kita gak ngerti, Tuhan lagi kerjain apa buat saya? Tujuan Tuhan apa sih di tengah segala keburukan yang saya alami? Tujuan Tuhan apa di tengah kondisi negara di mana saya tinggal? Saya gak ngerti Tuhan. Tapi kita bisa percaya pada anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang jauh lebih besar, yang menyatakan Dia tetap hadir. Bahkan di dalam titik tergelap di hidup kita, titik tergelap di negara kita, di dalam kondisi apapun yang kita alami, Tuhan akan tetap hadir, menyatakan kisahnya yang jauh lebih besar, tujuannya yang jauh lebih besar, dan anugerahnya yang jauh lebih besar buat kita. Mari kita berdoa. Saudara, mari datang kepada Tuhan, bawalah seluruh diri kita bercermin di hadapan firman Tuhan. Dan mari kita tanya di dalam hati kita dua pertanyaan ini, saudara. Apakah kita sedang pergi atau lari, kabur dari sesuatu? Mungkin itu masa lalu dari keluarga kita yang sangat gelap dan sangat mempengaruhi hidup kita sekarang. Mungkin itu rasa kecewa atau rasa bersalah karena segala dosa, kesalahan, pelanggaran, kelemahan yang kita pernah lakukan, dan itu membawa aib di dalam hidup kita. Dan ketika kita terus berusaha lari, kabur dari semua itu, kita capek, lelah, jenuh, putus asa lagi, pergi lagi, mencari lagi, capek lagi. Tapi mari kita berhenti di hadapan Tuhan. Menyerahlah di hadapan Tuhan, di tangannya yang penuh dengan belas kasih dan anugerah. Dosa kita memang sangat banyak, saudara. Hidup kita mungkin memang begitu gelap. Tapi kasih Tuhan, anugerah Tuhan, pengampunan Tuhan jauh lebih besar dari semua itu. Nah, saudara, maukah kita mengalami anugerah Tuhan itu yang terus akan mengubahkan hidup kita? Dan akan memampukan kita untuk mengerti kisahnya Tuhan, tujuannya Tuhan dalam hidup kita. Mungkin saat ini kita tidak bisa melihat karena hidup kita dihimpit dengan berbagai masalah dan pergumulan.
Bahkan di tengah konteks negara kita, apa yang terjadi di Indonesia saat ini. Kita gak bisa ngerti Tuhan mau apa sih? Tujuan Tuhan apa dari semua ini? Tapi mari kita mengalami anugerah Tuhan yang akan terus menyatakan Tuhan hadir buat kita. Menemani kita di dalam setiap langkah yang kita tempuh. Berdaulat atas negara Indonesia ini. Dan mungkin nanti kita akan melihat ke belakang dan melihat, ya, Tuhan sedang mengerjakan dan sudah mengerjakan kisahnya yang jauh lebih besar. Tujuannya yang jauh lebih besar. Menyatakan anugerahnya yang jauh lebih besar buat kita, buat Indonesia. Mari datang pada Tuhan di dalam doa. Tuhan, kami membawa seluruh hidup kami di hadapan Tuhan. Segala pencarian kami, segala dosa kami, rasa bersalah kami, hidup kami yang memalukan, mengecewakan, membuat kami marah, putus asa. Kami membawa semua itu kepada Tuhan. Dan kami mohon ampun ketika selama ini kami lebih sibuk dengan apa yang kami lakukan, apa yang bisa kami lakukan untuk menyelesaikan segala hal yang buruk dari hidup kami. Dan kami melupakan ada tangan Tuhan yang penuh anugerah, terus terulur bagi kami. Tuhan, hari ini kami tidak mau lagi lari. Kami lelah dan kami mau berhenti. Kami mau berhenti di tangan Tuhan yang penuh dengan kasih, pengampunan, damai sejahtera, anugerah. Kami mau pegang lagi tangan Tuhan. Kami gak sanggup Tuhan menjalani semua ini sendiri. Kami tahu kami butuh Tuhan yang mengenal hidup kami. Kami butuh Tuhan yang anugerahnya jauh lebih besar dari segala pelanggaran kami. Dan kami mau Tuhan terus mengalami anugerah itu di sepanjang kehidupan kami. Di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami. Di dalam kami hidup bermasyarakat di mana kami tempatkan di Indonesia ini. Tuhan tolong kami untuk terus mengalami anugerah Tuhan sampai suatu saat nanti kami boleh berjumpa dengan Tuhan muka dalam muka dan mengalami anugerah yang indah itu untuk selama-lamanya. Kami menantikan itu ya Tuhan. Maranatha, Maranatha. Datanglah Tuhan Yesus, datanglah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.